teman buku semuanya, balik lagi di channel aku, di teman buku. Dan hari ini ada kedatangan tamu nih dari channelnya Kang AJK dan channelnya Mr. Pekmel. Boleh dikenalin dulu dong, kenalin dulu deh. Budi. Iya, ini deh. Halo, nama aku Budi atau biasa dipanggil Bang Bud. Aku dari channel YouTube Mr. McMelo. Itu aja. Oke, dan halo semuanya, nama aku Agi Eka dari channel Agi Eka. Di sana aku banyak bikin macam-macam video dari review buku, vlog, kemudian ada diskusi juga, temu penulis dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman senang dengan dunia buku, literasi dan kepenulisan, boleh coba mampir ke Agi Eka. Nah gitu teman-teman ya, nanti aku bakalan tulis channelnya mereka di deskripsi dan juga Instagramnya mereka. Nah pokoknya aku tulis di bawahnya deh. Nah selanjutnya nih video kali ini nggak bakalan ngomongin buku seperti biasanya, tapi bakalan bikin game, yaitu Rapid Fire Question. Yang seperti apa dan bakalan seseru apa, ikutin terus ya. Oke, kita mulai sekarang. Langsung aja kali ya. Ini udah aku siapin, ada 7 pertanyaan. Banyak ya? Langsung dijawab aja satu-satu ya. Mulai dari Kang AJK, terus jadi aku sebutin pertanyaannya. Okay. Terus nanti langsung dijawab aja. Mulai dari Kang Agi, terus langsung ke Kang Budi ya. Siap. Oke, yang pertama, buku fisik atau e-book? Fisik. E-book atau audiobook? Ibu. Buku hilang dipinjem orang atau dipinjem tapi nggak dibalikin? Salah. Sama aja gak sih? Oke, ulangi. Buku yang hilang atau dipinjem orang nggak dibalikin? Hilang. Hardcover atau softcover? Hardcover. Softcover. Belanja online atau belanja di toko buku langsung? Toko buku. Online. Series atau trilogi? Series. Trilogi. Benda paling aneh yang digunakan sebagai bookmark? Foto. Uang. Karena aku pengen tahu nih alasannya nih. Tadi kenapa milih buku fisik atau tadi apa? Fisik ya? Fisik. Sebetulnya nggak tahu ya, buku fisik itu lebih enak karena bisa dipegang secara langsung. Apalagi kalau misalkan baru beli kemudian dibongkar, itu wangi aroma buku setelah itunya Wangi kertas. itu tidak bisa digantikan oleh apapun sih. Makanya buku fisik lebih enak kalau buat aku. Kalau aku tadi alasannya itu lebih ke punya sih. Kalau bacanya sendiri aku e-book atau fisik gak masalah. Yang penting aku punya fisik gitu. Kalau misalnya aku baca di e-book ternyata rame, aku perlu punya itu fisik. Perlu punya fisiknya buat dikoleksi gitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua kan tadi e-book atau audiobook. Iya. Tadi kan e-book nih. E-book juga. Kenapa tuh? Dari Budi ganti ya. Oke. Belum pernah dengerin audiobook. Coba deh nanti di skripit. Yang lagi Sebetulnya lebih enak e-book karena buat aku aktivitas membaca itu harus fokus sih. Kalau e-book itu kayak dinina boboin gitu loh. e-book. Kalau audiobook itu kayak dinina boboin, istilahnya Kayak didongengin ya. Kalau misalkan aku dengar audiobook sambil nyuci, sambil ngerjain tugas, itu justru nggak tahu, emang bawaan cowok kan nggak bisa multitasking ya. Jadi malah takutnya buyar, bacaannya nggak dapat, kerjaannya nggak kelar. Makanya lebih senang e-book, ya udah kalau baca aja gitu. Kalau dengar aja. Lanjut ke tadi pertanyaan ketiga, buku hilang atau dipinjam orang nggak dibalikin? Jadi pada menjawab buku hilang. Nah, kenapa tuh? Alasannya kenapa tuh? Kalau buat aku sebetulnya buku hilang karena dipinjam orang itu lebih nyakit sih. Karena memang pengalaman, ada beberapa buku aku waktu SD dan SMP itu kasus pertama ini dipinjam teman yang A, kemudian dari A ini dipinjemin ke B ke C, habis itu muter katanya itu udah dibalikin ke A. Ya akhirnya hilang aja, nggak tahu kemana. Sakit ya. Dan lebih sakit lagi waktu dulu pernah ada satu orang teman yang kayak pengen banget gitu kan minjem buku gitu.
Pas dipinjemin 1 tahun kemudian aku tanya gimana bukunya, oh nanti aku cari dulu ya, kayaknya ada di gudang deh. Dan habis itu hilang, ternyata dipinjam mantan dia dan dia udah putus. Oh, Jadi mau minta juga gimana? malu. ya itulah sakitnya. Kalau Aku lebih ke sakit hatinya aja sih. Kalau hilang sama orang gitu kan, Oh iya nggak sih. bertanggung jawab Iya. istilahnya. Kalau sama hilang sama diri sendiri kan, ya udah deh nggak apa-apa. Bisa beli lagi. Keteledoran diri Iya, sendiri kan, keteledoran orang lain. Oh, benar sih. Terus tadi yang pertanyaan keempat, hardcover atau soft cover? Tadi Kang Andi kan jawab hardcover Iya. kan? Terus soft Kang cover. Budi soft cover. Kenapa tuh? Budi dulu ya. Mungkin karena jarang punya hardcover ya, terus harga hardcover juga mahal. Iya, Jadi benar sih. jadi yang penting udah baca buku fisik, soft cover juga mending lah gitu. Cukup ya. Iya cukup. Kalau aku sih sebetulnya untuk kepentingan pribadi sih ya sebagai kolektor. Karena kalau hardcover itu cakep gitu untuk dikoleksi, walaupun memang kalau misalkan pindah-pindahan berat. Ya tapi kalau misalkan dijajarin gitu di dilihat sebagai background itu Kayaknya kelihatannya mewah gitu ya. Benar. apalagi kalau hardcover dari luar biasanya bagian dalam juga itu kan banyak ininya, ada ukirannya. Oh gitu. Aku nggak pernah punya. Kayak Kalau timbul gitu ya. iya, jadi ada emboss khususnya gitu dan sebagainya. Kalau di Indonesia hardcover paling bagus itu buku Cil, Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Oh iya. Yang versi edisi 15 tahunnya itu di dalamnya ada kayak cover khusus untuk hardcovernya. Yang cover merah itu bukan sih? Wah kayaknya mesti punya. Itu hardcovernya wajib sih kalau buat aku untuk dikoleksi. Udah punya kan? Udah dong, Ah, tapi belum dibaca. Oke lanjut ke tadi pertanyaan kelima, belanja online atau belanja di toko buku. Oke. Di kangen di toko buku ini. online. Nah, kalau dari aku kenapa di toko buku sebetulnya karena bisa megang bukunya duluan sih ya, kerasa gitu. Dan aku sebetulnya termasuk orang yang rada perfeksionis untuk buku. Jadi kadang-kadang kalau misalkan aku beli buku, pertama itu dilihat lemnya ini rapi atau enggak. Kemudian di CD-nya apakah ada robek-robek kah gitu, atau ininya ada yang kurang rapi. Ya benar-benar digituin lah. Jadi kalau udah kalau misalkan oh ini bagus, ini layak koleksi, ya udah bungkus gitu bawa pulang. Terus, Kenapa? aku orangnya nggak mau ribet. Oh nggak mau. Terus kan sekarang juga promo di mana-mana. Jadi pilihan online tuh udah kita cuma diam dapat promo harga miring. Tinggal nunggu pakai. Iya. Mau masuk ya terima aja. Oke, yang keenam tadi series atau trilogi. Nah, dipilih series. Aku trilogi. Kenapa tuh? Soalnya nggak bisa ngoleksinya. Oh, bener sih. Kalau saya itu Perjuangan. kebanyakan, kalau trilogi kan minimal kalau kita punya dua, yang satunya beli original baru gitu nggak apa-apa. Nah kalau aku milih series sebetulnya mungkin karena salah satu alasan penulis bisa bikin series, artinya kan pembacanya ada tuh, pembacanya banyak. Dan biasanya kalau udah dibikin series itu tipe-tipe covernya banyak, macam-macam dan cakep-cakep. Jadi kita bisa tinggal pilih kayaknya mau versi yang ini aja, ini versi yang terakhir, atau bahkan ada yang versi box set gitu. Kayaknya aku pernah ngeliat yang series mah ini ya, Terraria ya. Terraria ya, itu salah satunya. Series Bumi. Series Bumi. Itu kan kalau punggung bukunya dijajarin cakep. Makanya lebih senang. Tapi ada nggak sih kan seri, tapi yang nggak ada keterkaitannya, tapi mereka sengaja dibikin seri gitu. Kayak Kayak ini yang logo mawar gitu kan. oh ya seri klasik ya. Itu disebutnya seri ya. Oh iya. Bisa sih sebetulnya dia bisa seri Walaupun klasik. ceritanya nggak nyambung kan. Yang kayak Peter Pan sama apa ya. Karena itu itu satu seri dalam tema kan. Temanya sastra klasik.
Dan memang dari penerbit yang kayak gitu kan biasanya dibikin satu tema kan, tematik covernya. Kalau sekarang covernya putih-putih gitu. Iya, yang baru putih-putih kasih cap. Dan memang khasnya kan cap mawarnya. Orang lihat, oh ini cap mawar, berarti ini yang harus dikoleksi. Tuh, insight baru ya. Yang terakhir nih, jadi lucu-lucu jawabannya. Benda paling aneh yang digunakan sebagai bookmark. Bukan lagi foto. Mantan ya. Foto mantan. Keren banget foto mantan. Langsung melo lagi. Ini tadi uang. Keren banget nih. Pas ngeliat buku, wah ada terpakai adus nih. Kenapa tuh? Budi berarti. Aku itu tuh karena bukunya tuh nggak ada bookmarknya. Terus aku kan dulu kalau pergi-pergian tuh pakai kendaraan umum. Jadi kalau misalnya sambil bawa buku baca di kendaraan nggak ada pembatas, ya udah pakai duit gitu. Mau ngelitin duit 2.000. Iya. Bahkan pernah suatu hari diselipin terus pas mau bayar, aduh uang tadi mana gitu kan. Padahal sebenarnya jedanya cuma beberapa menit ya. Iya. Gitu. Nah kalau aku kasusnya sebetulnya bodor sih ini mah. Gara-gara kemarin lagi mau baca buku, terus lupa ini koleksi bookmark disimpan di mana gitu. Karena waktu habis pindahan belum sempat dirapi-rapihin lagi. Terus ngelihat yang ada ini ada foto gitu. Akhirnya ya udah di buku ini deh. Dengan Masa foto ada yang fotonya sih ada. Jadi dikira Kang Agi Ah, mau lupa. nikah loh. Bismillah, apa namanya? Ya, Iya. fotonya Bismillah, satu lagi fotonya ditutup. Ya padahal Orang-orang foto udah itu selamat juga. ya, pasti udah DM kayak gitu ya. Inilah foto yang fenomenal di IG kemarin. Soalnya kan covernya udah merah, udah pas banget. Kalau nikah itu biru teh. Aku merah sih. Oh iya ya. Kan sesuai tahun lahir. Oh, Emang gitu? Kalau ganjil merah. Aku nggak tahu. Tapi kebanyakan perasaan teman aku bilangnya biru sih. Nggak tahu. Merah sih nggak tahu. Itu belum nikah. Suruhnya merah. Yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Aduh seru banget ya gamenya. Oke, thank you banget udah mau collab hari ini. Kalau kalian mau coba game ini juga, nanti aku tulis pertanyaannya di kolom deskripsi. Jadi kalian cuma tinggal nyantek boleh lah, nggak apa-apa. Atau mungkin bisa dirubah-rubah sedikit tergantung versi kalian. Oke, thank you banget Kang Agi dan Kang Budi yang udah mau collab hari ini. Yes. Dan teman-teman yang udah nontonin, thank you banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Cek juga di video-video kolaborasi kami lainnya ya. Oh iya, kita juga ada kolaborasi di channelnya Kang AGK dan juga nanti ada di channelnya Mr. Memelo di Kang Budi. Oke? Thank you. Bye-bye.